niat menikah itu bukan untuk kuasai menguasai, tapi niat menikah itu untuk mencari kebahagiaan, saling mengabdi, saling memuliakan, saling membahagiakan. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Uce, boleh nggak sih, Cek, kalau kita seorang laki-laki pengen nikahin seorang perempuan nih, tapi umurnya di bawah kita, biar nurut sama biar bisa dikuasain gitu? Jadi menikah, mencari yang lebih muda biar bisa dikuasai atau tidak berani sama suami. Mungkin begitu ya. Ketika ada seorang laki-laki niat menikah mencari yang lebih muda dari dirinya biar sang istri ini kelak tidak berani sama suami atau biar bisa dikuasai sama suami, maka Uci sarankan jangan lanjutkan pernikahan itu. Tetapi harus ditata niat dulu, harus diperbaiki niat dulu bahwa niat menikah itu bukan untuk kuasai menguasai, tapi niat menikah itu untuk mencari kebahagiaan, saling mengabdi, saling memuliakan, saling membahagiakan. Nah, terkait dengan suami atau istri berani sama suami atau istri tidak menghargai suami, itu bukan faktor usia lebih muda lantas dia akan menghormati, bukan. Tetapi seandainya seorang laki-laki mendapatkan istri yang jauh lebih muda dari dirinya, tetapi ketika istri ini tidak terdidik dengan baik, tidak diajari akhlak yang baik, maka istri ini akan bisa berbuat durhaka sama suami. Sebaliknya juga, ketika suami tidak bisa menjaga marwahnya sebagai seorang suami, tidak bisa menjaga wibawa sebagai seorang suami, tidak bisa mendidik seorang istri, maka ya suami ini tidak akan dihargai sama pasangannya. Seorang suami fokuslah untuk membahagiakan istri. Seorang istri fokuslah bagaimana membahagiakan suami, bagaimana memberikan pengabdian terbaik kepada suami. Dan membahagiakan istri itu atau membahagiakan pasangan itu tidak sesuatu yang harus mahal begitu. Misalkan ada seorang suami pulang kerja, kemudian di tengah jalan melihat abang-abang cilok yang jualan cilok. Karena istrinya di rumah itu sangat menyukai cilok, akhirnya apa? Sang suami tadi merogoh kantongnya, ditemukanlah uang 2.000. Dari uang 2.000 ini akhirnya dibelikan sama cilok sama suaminya ini. Sesampai di rumah, kemudian sang suami cerita, istriku, tadi saya itu di jalan, kemudian lihat abang-abang cilok, kemudian saya kok teringat dirimu yang sangat suka cilok. Akhirnya ayah belikan cilok ini. Maka saya yakin ketika seorang istri mendengar cerita sang suami tadi, maka akan tersanjung dan akan bahagia di hatinya. Meskipun hanya diberikan cilok hanya 2.000. Jadi begitu murahnya kebahagiaan itu. Tapi sebaliknya, seandainya ada seorang suami tidak ada penghormatan terhadap istri, memberikan uang 1 gepok tapi dengan cara kasar, dengan cara dilempar, dengan cara merendahkan, saya yakin perempuan yang mulia tidak menemukan kebahagiaan dengan cara seperti itu. Artinya apa? Kebahagiaan itu sangat murah, kebahagiaan itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh kita semuanya. Mungkin ada sebagian istri yang bilang, Uce, bagaimana kalau dikasih gebokan? Bagaimana kalau dikasih uang gepokan tapi dengan tersenyum? Ya, itu perempuan yang beruntung. Jadi begitu sahabat, kesimpulannya adalah ketika kita pengen dihargai sama suami, ketika kita pengen dihargai sama istri kita, tidak diukur dengan seberapa jauh usia istri di bawah kita, tetapi bagaimana kita bisa mendidiknya, bagaimana kita bisa mencari istri yang terdidik akhlak yang baik, dan bagaimana kita sebagai seorang suami bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang suami. Itu kira-kira, dan ingat pesan Uce, hidup itu harus indah, gitu. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.